Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat berjumpa dengan mata pelajaran sejarah Indonesia yang tentunya ini pertemuan perdana di semester ganjil ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang jadi penyakit-penyakit yang sedang ramai sekarang dengan adanya COVID-19. Oleh karenanya, baiklah kita berdoa sebelum kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan kepada materi yang pertama tentang mata pelajaran sejarah Indonesia di bab 1, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini mempunyai kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa dalam hal ini ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang datang ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Alhamdulillah, kita semua sudah menyimak video yang tadi ditampilkan. Yang mudah-mudahan paling tidak kita bisa mengambil daripada jalan cerita para kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kita ambil kesimpulan saja bahwa bangsa Eropa datang ke Indonesia itu tentunya punya latar belakang. Satu, karena jatuh
terbentuknya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Berikutnya latar belakangnya karena kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran. Latar belakang yang berikutnya, penemuan Kopernikus didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. Terus selanjutnya penemuan kompas. Yang terakhir yaitu ada istilah Reconquista. Reconquista adalah semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun dijumpainya. Kenapa? Yang namanya pembalasan terhadap kekuasaan Islam, karena dia merasa pada zaman peperangan dulu di Konstantinopel itu dia dikalahkan oleh Turki Utsmani. Maka dia membawa yang namanya misi 3G. God, Glory, Gospel. God yaitu kekayaan atau istilah lainnya itu emas. Kita artikan emas itu kekayaan. God, Glory. Glory itu kejayaan. Dan gospel yaitu sebuah misi yang suci. Yang dimaksud dengan misi yang suci adalah tadi, karena dia ingin menyebarkan, ada semacam misionaris kristenisasi dalam misi tersebut. Untuk selanjutnya perkembangan kesimpulan yang lain kaitan dengan perjalanan kenapa Portugis dan Inggris datang ke Indonesia, bangsa-bangsa Eropa, karena adanya barang-barang atau rempah-rempah yang memang dianggap ini barang yang langka di daerahnya. Di Indonesia alhamdulillah banyak, maka dicarilah yang namanya rempah-rempah tersebut. Baiklah, itulah mungkin kaitan dengan mata pelajaran sejarah Indonesia yang tentunya mudah-mudahan ini walaupun sebentar ya bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita menginjak kepada tugas berikutnya dari mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu halaman 10. Di sana ada 5 soal yang boleh kalian kerjakan. Silakan diisi di kertas lembar dan nanti dikumpulkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.